Nah, Bang Ica dalam konteks ini pertama berterima kasih kepada setidaknya ada 3 orang PDIP, yaitu Pak Tri Media Panjaitan, kemudian juga Pak Effendi Simbolon, dan terakhir Bung Budiman Sujatmiko. Setidaknya ketiga orang ini telah memberi keyakinan kepada Bang Ica bahwa Bang Ica say no untuk Pak Ganjar. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, tanpa terasa 7 bulan lagi kita akan memasuki seleksi kepemimpinan nasional untuk tingkat legislatif dan eksekutif, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI dan DPD. Dan beberapa bulan berikutnya, di bulan Oktober, kita akan menghadapi pilkada serentak, yaitu pemilihan kepala daerah, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi intinya tahun 2024 adalah tahun pesta besar demokrasi. Dan tentu pesta besar itu akan menghabiskan banyak biaya, bertriliun-triliun, dan tentu juga akan menguras banyak energi. Jadi Bang Ica ingin kita berdiskusi soal halat besar ini, soal pilkada, soal pilpres, soal pemilu legislatif. Bang Ica ingin membuka diskusi ini dengan sebuah joke. Joke ini lebih tepat adalah semacam satir yang dimulai dengan satu pertanyaan: apa bedanya pencuri konvensional dengan politikus pencuri? Apa bedanya pencuri konvensional dengan politikus pencuri? Bedanya adalah pencuri konvensional itu mencuri uang kita, mencuri perhiasan kita, mencuri motor kita, mencuri mobil kita. Intinya adalah mencuri barang-barang milik kita. Sementara politikus pencuri itu mencuri masa depan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri pendidikan anak-anak kita, mencuri tunjangan hari tua kita, mencuri barangkali sumber daya alam kita. Itu beda pertama. Beda kedua adalah pencuri konvensional itu mereka yang aktif mencari apa yang mereka mau curi, siapa yang mereka mau curi, di mana mereka mau mencuri. Jadi yang melakukan seleksi atas kegiatan mencurinya itu adalah si pencurinya sendiri. Sementara si politikus pencuri, kitalah yang mencarikan panggung bagi mereka untuk mencuri. Kenapa? Karena kita yang memilih mereka di bilik-bilik suara dan mengantarkan mereka baik itu ke parlemen maupun ke kursi-kursi eksekutif. Lalu beda yang ketiga, pencuri konvensional, hampir semua kita bersepakat kalau kita temukan dia dalam masyarakat yang tertib hukum, maka kita akan mengantarkannya ke pihak penegak hukum. Atau tidak jarang, masyarakat menghakiminya sendiri. Tetapi kalau pencuri atau politikus pencuri, kita yang berantem gara-gara dia. Setiap musim pemilihan, kalau kita kurang cerdas, banyak isu-isu yang diangkat, soal-soal yang sifatnya sara, soal-soal yang sifatnya kesenjangan sosial, soal-soal yang berbeda di antara kita, diangkat, dikapitalisir oleh mereka, dan kita berantem di antara kita. Dan celakanya, mereka duduk menjadi pencuri, karena kita yang menempatkan, dan kita berantem untuk dia, atau untuk mereka. Jadi teman-teman, itu semacam satir. Bolehlah kita mengingatnya, agar kita nggak kecolongan, agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih teliti bahwa
dalam proses demokrasi ini adalah cara-cara beradab untuk menyeleksi siapa yang akan menjadi pemimpin kita, maka mari kita gunakan akal sehat kita, mari kita gunakan hati yang jernih. Bahwa yang kita pilih ini adalah orang yang kita berharap dari dia akan lahir kebijakan-kebijakan yang adil buat semua. Orang yang kehidupannya akan kita jamin, orang yang akan kita beri hak-hak khusus, privilege-privilege khusus, yang tentu lebih daripada kita, tetapi sumber dari kelebihan atau hak-hak eksklusif yang kita berikan kepada mereka itu adalah dari keringat kita, dari pajak yang kita dengan voluntary membayar ke negara. Voluntary atau tidak voluntary tentu tergantung niat, tetapi ya itu dia. Satu-satunya yang bisa menghentikan kita dan tidak membayar pajak adalah kematian. Dan itu komitmen kenegaraan kita agar sustainability kehidupan sosial kemasyarakatan ini berjalan, bergulir dengan benar, dengan bersih, dengan jernih. Jadi kembali ke soal bagaimana cara kita menyeleksi. Kita kerucutkan saja, katakanlah ke soal pilpres. Nanti turunannya bisa kita aplikasikan di soal pileg atau pilihan eksekutif di pilkada serentak nanti. Di pilpres ini kalau semua berjalan dengan lancar, saat ini ada 3 calon yang insya Allah kalau sekali lagi semua berjalan lancar, itu akan menjadi pilihan kita. Ya bagi kita nggak tahu apakah itu sejatinya pilihan kita, yang jelas ketiga-tiga nama ini muncul pertama kali di lembaga-lembaga survei. Lembaga-lembaga survei ini melakukan wawancara terhadap 1.500 ke bawah responden, dan yang disurvei adalah persepsi dari responden, dan kemudian mereka dengan kemasan saintifik mengeluarkan rilis yang mereka sebut tingkat elektabilitas dari orang-orang yang mereka rilis. Dan beberapa bulan terakhir nama yang muncul ya 3, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ya kita tidak tahu apakah ini menggambarkan keadaan 170 juta lebih dari konstituen yang ada di Republik ini. Kita tidak tahu, tapi setidaknya apa yang dirilis oleh lembaga survei itu diamini oleh para politikus, diamini oleh para partai politik, dan yaitu keluarlah 3 nama. PDIP mencalonkan Ganjar, mereka bisa maju sendiri karena suaranya memenuhi apa yang disebut dengan presidential threshold. Lalu Pak Prabowo memang tidak bisa melenggang sendiri, tapi partainya sudah mencalonkan Pak Prabowo dan sudah berkomitmen ingin berkoalisi dengan Partai Gerindra adalah PKB dan beberapa partai lainnya yang ongoing dalam tahap pembicaraan. Tapi intinya Pak Prabowo jika mendapatkan satu mitra koalisi maka sudah lebih dari cukup bagi beliau untuk maju sebagai baca pres. Lalu yang ketiga adalah Anies Baswedan, dicalonkan oleh Nasdem, lalu menyusul Demokrat dan PKS. Ketiga partai ini sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden karena gabungan suara mereka melampaui batas presidensial threshold. Jadi intinya 3 inilah calon presiden kita, dan agar kita tidak salah pilih, ya kita anggap 3 ini adalah sosok-sosok yang ideal. Begitu kata tukang survei, elektabilitas mereka tinggi, telah diakomodir oleh partai politik, mereka yang akan dicalonkan, ya kita mau nggak mau harus terima, karena tidak ada kuasa kita. Tidak ada alat apapun yang bisa, atau langkah apapun yang bisa kita lakukan untuk membatalkan mereka. Kita anggap mereka memang putra-putra terbaik, lalu sekarang di antara yang terbaik ini, bagaimana cara kita menyeleksinya? Agar apa? Agar kita tidak salah pilih, agar kita benar-benar setidak-tidaknya di antara yang ada, yang kita pilih adalah yang terbaik. Begitu teman-teman, tadi itu Bang Gica menemani istri belanja di pasar Tebet, ya, dan ketika menunggu di parkiran, itu ada angkot yang dipenuhi oleh ibu-ibu, parkir. Agak lucu juga, angkot parkir di parkiran
padahal penumpangnya banyak. Lalu penumpangnya turun dan mereka berpakaian seperti pakaian olahraga. Bang Ica bertanya ke teman tukang parkir, loh ini angkotnya kok berhenti di sini? Tukang parkir mengatakan bahwa itu ngantar ibu-ibu yang tadi turun rame-rame ke Taman Honda. Sekarang namanya Tebet Eco Park, kata tukang parkir. Hebat no Anies. Keluarlah segala macam pujian terhadap Anies. Soal Tebet Eco Park, soal pasar yang dibenahi, soal ada masjid yang dibangun. Intinya si tukang parkir tanpa diminta, dengan voluntary, dengan antusias, menceritakan soal hebatnya Anies. Lalu Bang Ica coba-coba kaitkan, kalau gitu siapa nih yang kita pilih di 2024 nanti? Kan ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Belum selesai Bang Ica bicara, si tukang parkir langsung nyerocos. Ya jelas Anies dong, tidak bisa mah dibandingin sama yang ono sama yang ono. Kita Anies dah. Gitu. Jadi gitu teman-teman, sesimpel itu orang akan punya preferensi kalau ada alasan yang logis yang bisa dijadikannya sebagai alat untuk mengambil keputusan. Tentu semua orang tidak seberuntung, ya katakanlah teman tukang parkir itu, dalam mengakses informasi tentang sosok Ganjar seperti apa, sosok Prabowo seperti apa, sosok Anies seperti apa. Tidak semua orang punya informasi, tidak semua orang mendapatkan akses langsung untuk memberi penilaian terhadap apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sekarang menjadi calon atau potensial menjadi calon presiden. Nah, Bang Ica dalam konteks ini pertama berterima kasih kepada ya setidaknya ada 3 orang PDIP, yaitu Pak Tri Media Panjaitan, kemudian juga Pak Effendi Simbolon, dan terakhir Bung Budiman Sujatmiko. Setidaknya ketiga orang ini telah memberi keyakinan kepada Bang Ica bahwa Bang Ica say no untuk Pak Ganjar. Kenapa? Karena Bang Ica percaya dengan orang-orang terdekat beliau, tentu Tri Media Panjaitan, Effendi Simbolon, Budiman Sujatmiko adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Pak Ganjar, orang-orang yang setidaknya paham dengan kapasitas Pak Ganjar, yang paham dengan intelektualitas Pak Ganjar, paham dengan katakanlah kualitas kepemimpinan Pak Ganjar. Dari Tri Media, Bang Ica dapat pemahaman bahwa Pak Ganjar itu bukan orang yang berprestasi di Jawa Tengah. Itu kristal clear dinyatakan oleh Pak Tri Media. Dari Pak Effendi, Bang Ica mendapat pencerahan bahwa terhadap katakanlah paguyuban warga yang dia pimpin, dia menyarankan untuk memilih Pak Prabowo, atau setidaknya dengan bahasa non-verbal, dengan menghadirkan Pak Prabowo di acaranya, itu menunjukkan preferensi beliau adalah kepada Pak Prabowo. Dan Bang Ica tahu bahwa Pak Effendi Simbolon ini adalah temannya Pak Ganjar di parlemen. Tentu pemahamannya tentang kualitas Pak Ganjar melebihi apa yang Bang Ica tahu. Terakhir dari Budiman Sujatmiko ketemu dengan Pak Prabowo, Budiman ya menyatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi bangsa ini ke depan itu berat, dibutuhkan orang yang paham, intelijen, orang yang mengerti dunia aktivis, kira-kira begitulah. Dan ya kita tahu ini menunjukkan secara non-verbal preferensi Budiman adalah ke Pak Prabowo. Tentu Bang Ica percaya dengan Budiman bahwa dia jauh lebih tahu tentang Pak Ganjar dibanding Bang Ica. Jadi sekali lagi Bang Ica mau berterima kasih kepada Tri Media Panjaitan, kepada Pak Effendi Simbolon, pada Budiman Sujatmiko atas petunjuknya. Sehingga aku yakin Bang Ica, ya barangkali juga orang-orang terdekat Bang Ica akan berkata say no to Ganjar. Lalu artinya apa? Ada 2 calon yang harus Bang Ica pertimbangkan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Well, jujur 2019 Bang Ica adalah bagian dari barisan yang mendukung Pak Prabowo, dan Bang Ica bagian dari relawan aktif, berhabis-habis tenaga, berhabis-habis biaya tanpa pamrih. Tujuannya yang satu, untuk bagaimana Pak Prabowo bisa hadir menjadi presiden. Itu saja.
Dan kenapa Bang Kica memilih Pak Prabowo saat itu? Jujur Bang Kica mau mengatakan bahwa di 2014 Bang Kica juga bagian dari relawan Pak Jokowi. Bang Kica sangat bahagia saat itu ada orang biasa seperti Bang Kica bisa menjadi calon presiden. Bang Kica terpesona dengan kesederhanaan Pak Jokowi. Bang Kica benar-benar terpukau dengan katakanlah SMK, bagaimana di dalam satu talkshow Pak Jokowi dengan confident menyatakan bahwa ada ribuan sudah yang memesan SMK. Bahkan Pak Jokowi menyatakan kapasitas mobil produksinya itu sebulan ada sekitar 150. Intinya itu wawancara yang benar-benar legend yang meyakinkan Bang Kica sehingga Bang Kica memilih Pak Jokowi. Tak hanya memilih, mempengaruhi banyak orang. Dan jujur sampai akhir periode pertama 2014-2019 Bang Kica melihat ada SMK. Lalu dalam beberapa hal Bang Kica kecewa, dan itu hak Bang Kica sebagai warga. Dan akhirnya di 2019 ada 2 kontestan. Jadi ibarat makan buah, jika Bang Kica telah mencoba satu buah dan Bang Kica rasa kecut, tentu adalah satu kebodohan jika Bang Kica masih mencoba buah yang sama. Jalan yang waras adalah karena ada buah lain hanya tersedia satu, maka Bang Kica memilih buah yang lainnya, yang kebetulan Pak Prabowo. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa ada kemungkinan buah tersebut manis, ada juga tentu buah tersebut. Tapi setidak-tidaknya Bang Kica punya harapan bahwa ini bisa jadi buahnya manis. Jadi sesimpel itu Bang Kica menjatuhkan pilihan, mendedikasikan diri menjadi relawan di 2019 mendukung Pak Prabowo. Yang terjadi setelah itu Pak Jokowi terpilih, ya tentu sebagai demokrat sejati kita hargain itu, kita harus respect Pak Jokowi adalah presiden kita. Dan Bang Kica berharap Pak Prabowo dengan Pak Sandi tetap berada di luar, menjadi oposisi sebagai pengoreksi jika ada kebijakan yang salah, sehingga will in control dalam negeri ini tetap terjadi. Bangun trias politika kita itu benar-benar utuh, ada kekuatan eksekutif, ada kekuatan legislatif, dan ada yudikatif. Ternyata harapan Bang Kica tidak terlaksana. Pak Prabowo tanpa pamit dengan para pendukungnya, para loyalisnya, bergabung dengan pemerintah yang ada dengan Pak Jokowi, sehingga muncullah kekuatan yang tidak ada kontrol di parlemen karena mayoritas kursi mereka kuasai. Teman-teman yang berbahagia, hanya ada satu pilihan bagi Bang Kica saat ini, yaitu Pak Anies Baswedan. Bang Kica berbulat hati mendukung Pak Anies dan akan memilih Pak Anies dengan pertimbangan rasional tentunya, soal intelektualitas, no doubt, soal integritas, tidak ada yang perlu diragukan, soal rekam jejak luar biasa, soal kemampuan leadership, juga there is no doubt about him. Soal yang paling membuat Bang Kica kepincut adalah tentang bagaimana Pak Anies mengambil sebuah kebijakan publik, apa yang menjadi acuan beliau. Dan ini amat sangat jarang Bang Kica temui di pemimpin lainnya. Ada 4 hal yang menjadi pertimbangan Pak Anies, dan urutan ini adalah didasarkan atas skala yang mana yang diutamakan. Pertimbangan pertama adalah soal keadilan dan kesetaraan. Apakah keputusannya akan diambil ini relevan dengan keadilan dan kesetaraan? Ini yang menjadi acuan Pak Anies. Yang kedua adalah apakah ini benar-benar untuk kepentingan umum, public domain, majority interest, kesana arahnya apakah. Lalu yang ketiga, apakah keputusan yang diambil ini berbasis data, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, secara saintifik. Yang keempat, baru apakah keputusan ini sesuai dengan regulasi, dengan peraturan, dengan perundang-undangan. Jadi semua kebijakan publik yang diputuskan oleh Pak Anies itu mengacu kepada 4 hal tersebut. Dan tentu ini adalah sebuah ciri dari negara modern.
Jadi dengan memilih Pak Anies berarti kita memodernkan Republik ini. Memodernkan Republik ini tentu adalah membuat anak cucu kita tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya feodalisme, menghabiskan feodalisme. Ambil contoh satu saja soal pilihan tagline di jejak rekam Pak Anies. Jakarta, kota kolaborasi. Coba, apa yang ada di benak kita, di alam bawah sadar kita dengan membaca narasi Jakarta, kota kolaborasi? Ya satu tentu saja, kolaborasi itu kan bentuk lain dari kata-kata gotong royong. Ada unsur kita merasa memiliki, kita menjadi bagian dari kota ini. Dua, ada unsur kesetaraan, bahwa pemerintah, masyarakat, siapapun yang ada di kota ini, ya semua punya kewajiban untuk berkontribusi di kota ini. Tentu semua juga punya hak untuk menikmati kota ini, semua harus menjaga kota ini. Hanya dengan kata saja, Jakarta, kota kolaborasi, ada unsur merasa ownership, bagian dari kota ini, ada unsur menghapus feodalisme, ada unsur egaliter yang muncul. Jadi teman-teman, demikian kicau Bang Kica soal katakanlah pemilu, alat besar demokrasi yang akan kita jelang di 2024, pertama di bulan Februari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu di bulan Oktober pemilihan kepala daerah serentak. Terakhir, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang benar-benar sesuai dengan cita-cita proklamasi, negeri yang mampu merealisasikan keadilan, kemakmuran, negeri yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah, negeri yang masyarakatnya terdidik, intelek, modern, dan saling kasih mengasihi antar sama warga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.